Pemirsa Dorsman, ini satu lagi calon kita untuk maju di sini Godang KBP di bulan Desember ini, yaitu pendeta Dr. Maisandi Utapia dari Menteng Atas ya. Kita bagaimana rencananya, bagaimana apa yang sudah direncanakan. Beliau mau maju sebagai Marturia AKBP. Yuk kita lebih dekat, kita kenal, bincang-bincang yuk dengan dia yang orangnya santai dan cool banget loh. Malam, Abang Pendeta. Ya, gimana nih? Baik. Kayaknya semangat ya. Ya, Oke. sehat. Oke, saya dari Dorsman Friend ya. Bagaimana Abang? Saya tadi kami dengar Abang mencalonkan menjadi Kadep Marturia. Kadep Marturia ya. Oke, untuk Sinode Godang ini ya. Ya. Oke, Abang bisa kenalkan diri kepada Dorsman, nama dan sebagainya, Bang. Saya Pendeta Dr. Maisandi Martingotan Utapia. Istri berkultum. Ya. Anak satu udah kuliah di Fakultas Kedokteran Udayana. Oke. Sekarang di AKBP Menteng Atas. Oke, Nuria. Nuria ya. Oke. Oke, Amang. Pertanyaan kita langsung pada yang utama ya. Kenapa Amang tertarik ke dunia menjadi Kadep Marturia? Apa yang menyebabkan Amang terpanggil di Kadep Marturia ini apa? Kenapa? Ya, ada dua alasan utama sebetulnya. Ya, yang pertama, kebetulan saya ini kan dokter sosiologi. Oh, dokter sosiologi ya? Ya, dari Universitas Indonesia. Oh gitu. Ya. Nah, dalam penjelajahan ilmu saya, kemudian saya menemukan ada fenomena global. Robert N. Bellah itu mengatakan ada pergeseran umat beragama termasuk ke gereja dari public religion ke private religion. Jadi dari agama yang bersekutu menjadi agama masing-masing. Nah, fenomena ini banyak ditemukan di negara-negara maju, seperti disinggung oleh Pendeta Golkaria dalam kata pemberangkatan beliau ke Indonesia. Gereja-gereja di Eropa udah banyak yang kosong. Apakah mereka tidak Kristen lagi? Mereka tetap mengatakan Kristen, cuman gereja tidak terlalu perlu lagi karena mereka berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, ini sangat mengganggu sesungguhnya. Sangat mengganggu. Bukan hanya tentang persekutuannya yang mengganggu. Kalau saya melihat ini harus dihadapi tantangan ini dengan pemberitaan yang benar, yang lebih tepat, supaya jangan berubah pemahaman bahwa gereja tidak bisa lepas dari persekutuan. Tidak bisa kita hanya kita sendiri secara private berhubungan dengan Tuhan gitu ya. Hideo Oki itu pernah mengatakan gereja itu surga itu seperti nasi. Jadi tidak bisa kita masuk ke surga itu sendirian. Sama seperti kita tidak bisa makan sendiri. Tantangan perubahan dari public religion ke private religion ini harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. Itu saya pilih kenapa harus bermarturia. Ya. Karena pijakannya di situ. Ya. Supaya pemahaman tentang bergereja, beragama itu tidak direbut. Dari publik itu, dari bersekutu menjadi private, agama sendiri. Terus yang kedua, menurut saya AKBP berhutang besar, terutama di bidang zending ya. Saya memperhatikan lebih dari 40 tahun kita tidak terlalu meletakkan perhatian yang cukup. Bukan hanya sekedar konsepnya, tetapi juga tentang pendanaannya, alokasi program kepada para pekerja zending. Dan yang paling krusial menurut saya, kalau ketika kita mempelajari tentang zending, kita tidak menyiapkan lembaga zending ini untuk menjadi mata air sumber informasi kebudayaan. Jadi ketika kita datang ke Mentawai, Enggano dan lain sebagainya, para pekerja zending kita tidak punya catatan tentang bahasa mereka seperti apa ya,
kebudayaan mereka seperti apa, sehingga orang-orang yang diberangkatkan untuk ke sana itu dididik dulu, diberi informasi, disiapkan, diberitahu ini rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh menurut kebudayaan setempat dan sebagainya. MG begitu selektif dia mempelajari budaya kita sebelum dia memberitakan Injil. Maka saya kemudian ajukan begini, sebetulnya sebelum kita berbicara tentang Injil, kita harus mendengar dulu dengan seksama supaya kita tahu Providentia Dei-nya di mana. Providentia Dei-nya itu jalan masuk untuk mengabarkan Injil gitu loh. Kalau menurut Amang Pendeta ya, tadi kita bicara Inang Golkarya kan bilang di luar itu fenomena gereja untuk orang, justru gereja buat orang tua. Anak mudanya lebih suka gerejanya di kafe, nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana Amang? Pandangan Amang? Saya pernah membahas ini dalam sebuah jurnal. Jadi ada penurunan sampai hampir 40%. Persen di konteks HKBP sendiri ya, Pemuda HKBP ya. Saya nanti akan sampai ke sana. Nah, di negara-negara maju, di Indonesia sebetulnya sudah mulai terjadi ya, cuman belum terlalu signifikan. Tapi 40% anak-anak muda itu dan keluarga muda itu meninggalkan gereja bukan karena mereka tidak beriman, tapi menurut mereka dalam jurnal yang saya bahas ini, menurut mereka karena gereja itu tidak membantu mereka dalam kebutuhan rohaninya, pergumulan sehari-hari dan sebagainya. Nah, di HKBP fenomena ini sebetulnya dalam 30 tahun terakhir sudah terjadi. Nah, tetapi ada pemikatnya memang karena orang tua masih mengajak mereka ke gereja yang sama. Tetapi ketika mereka merantau ke Jakarta, ke Batam, ke pusat kerja dan perkuliahan, mereka kan berdiri sendiri dari orang tua. Kemudian mereka nggak harus ke HKBP. Nah, itu alasan dibalik itu sepertinya agak mirip. Cuman mereka bahasakan di HKBP monoton, gitu ya. HKBP kita tidak bisa berkreasi. Akhirnya mereka jajan rohani lah. Gitu. Nah, ini pun tantangan Marturia sebetulnya. Gitu ya. Mereka katakan monoton, saya curiga kata ibadah kita, gitu loh. Nah, siapa yang harus membuat mereka mengerti? Kan ini sekarang persoalannya. Nah, ini kan bagian dari Marturia Huria sebetulnya. Nah, ini berarti harus dibekali untuk mengajarkan supaya para sintua, pendeta kemudian lebih care lah pada yang muda-muda ini untuk memberi edukasi tentang ini loh tata ibadah kita. Kita tidak monoton, tapi mungkin informasinya tidak sampai kepada Anda, sehingga membuat Anda karena tidak mengerti mengatakan jadi monoton dan bosan. Ya kalau kita wajar ya Mang ya. Kalau nggak ngerti kan memang jadi bosan ya, gitu loh. Kalau di tempat Amang sendiri di Menteng Atas ya, bagaimana gerakan Marturia ini dalam arti kata sendingnya kepada kaum Sebulung lah ya dan remaja ini, gimana Amang? Kalau saya sendiri kepada remaja dan Sebulung, poin pertama ini jalan masuknya, kita harus jadi teman mereka dulu. Gitu. Ya, jadi kita tidak menempatkan sebagai orang yang paling tahu, gitu ya. Aku pendeta, kau gini, gitu kan ya. Apalagi yang sok tahu. Gitu. Betul. Kita ngomong terus seolah-olah yang kita omongkan adalah kebutuhan mereka. Makanya kembali lagi, ini harus mendengar dengan seksama dulu. Kalau tidak, itu ibaratnya kita memberi jawaban tanpa tahu pertanyaan. Sama kayak air yang mengalir deras itu, kita jangan menahan air deras, tetapi bagaimana mengalirkan air ini dengan baik sehingga kemuarannya tepat. Gitu. Jadi kebutuhannya itu terpenuhi. Gitu. Betul, Amang. Kalau nggak dipenuhi dia, kita ngomong terus kita mengajar jadi tsunami. Alih-alih berterima kasih dia malah ketakutan. Gitu. Oke, Bang. Yang terakhir nih, Amangnya, pesan-pesan dong kepada pemirsa Daus and Friends untuk terutama untuk pencalonan Amang sebagai Marturia, apa yang Amang harapkan dari Daus and Friends untuk semuanya. Silakan Amang ulang lagi dengan nama dan tugas dan sebagainya. Terima kasih, Amang. Saya pendeta Dr. Mesandi Utape ya. Istri saya baru Untung, anak satu, dan kuliah di kedokteran di Udayana Bali. Saya di HKBP Menteng Atas. Prinsip saya sederhana, karena gereja adalah
tubuh Kristus yang terlihat di dunia ini. Amin. Tentang jabatan gerejawi, ini hanya sebuah panggilan. Jadi sesungguhnya bukan untuk diperebutkan, tetapi dipercayakan oleh Tuhan. Nah, saya hanya membuka diri saja. Apakah Tuhan berkenan untuk memakai, maka saya bersedia. Ya tentunya karena ada mekanisme pemilihan, tentu saya harus percaya bahwa Tuhan memanggil itu melalui para sinodester. Nah, saya serahkan sepenuhnya kepada sinodester yang saya percayai sebagai perpanjangan suara Tuhan untuk mempercayakan pekerjaan ini atau tidak. Sekali lagi poinnya bukan untuk diperebutkan, ini tanggung beban mengerjakan pekerjaan Tuhan. Oke, Amang. Terima kasih, Amang. Ya, saudara kan bagaimana ya kan kalau kita bilang cantik lah ya. Misi dan visi Amang ini sederhana. Beliau ke Maturia ya, bagaimana untuk menyadarkan, membawa para pemuda yang sekarang banyak justru sudah meninggalkan gereja, dikatakannya apalagi pemuda-pemuda di Batak ini. Ya seperti tadi dikatakan, jangan kita menahan arus air, tetapi bagaimana mengalirkan air itu ke tempat yang tepat dan hingga tepat sasaran. Ayo kita dukung Amang ini sebagai calon Maturia untuk periode berikutnya di Seluruh Godang. Dukung doa, dukung apapun juga, Tuhan berkati. Sukses buat Amang Pendeta, shalom dari kita semua. Oke, yuk.